Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel ini ya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan rezekinya dilancarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan atau men-share kasus mati total pada laptop Lenovo. Ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Kode boardnya ini ya teman-teman. Ini ada NMC78. Terus kode boardnya ini GS452, GS552, GS752, NMC781 revisi 1.0. Oke, ini adalah kasusnya mati total. Ketika saya colokin cas seperti ini, dia ketika tercolok baterai harusnya ada indikator nyala ya di sini, warnanya orange atau putih di bagian mana sih? Di bagian sini ya, di bagian mana? Di bagian ini. Nah, ini ada nyala, harusnya nyala ini. Tapi ini kondisinya mati teman-teman, karena laptopnya mati total ya. Oke, saya akan bagikan proses pengecekannya seperti ini. Oke teman-teman yang belum subscribe di channel ini, supaya nggak ketinggalan ketika saya ngupload video-video tentang perbaikan laptop, bisa minta tolong di subscribe, diaktifkan pula lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan ketika saya ada upload video baru nantinya. Oke, ini kondisinya mati total. Kemudian kita akan cek tegangannya. Kita posisikan ini selektornya di pengukuran volt DC. Nah, kita akan ukur untuk membuktikan bahwa jack adapter ini telah memberikan tegangan sebesar 19 volt tegangan ya. Kita posisikan probnya di bagian grounding seperti ini. Lalu prob merahnya kita cari tegangan yang akan kita coba ukur. Oke, kita ukur di sini untuk memastikan bahwa 19 voltnya udah nyampe di sini ya. Kita sentuhkan seperti ini, lalu kita baca di sana. Wah, ini sudah terbaca kurang lebih 19 volt. Oke. Kemudian dari sini pasti akan dilewatkan ke MOSFET ini ya. Ini jalurnya ternyata bukan nyambung di sini, ternyata nyambungnya di sini dulu. Di MOSFET ini artinya MOSFET pertama, lalu ini MOSFET keduanya, ini kodenya ya. Kita coba ukur di kaki 5678. Di sini juga ada 19 volt. Seharusnya normalnya laptop dia akan menghantarkan tegangannya melalui pin 123 di sini. Di sini harusnya juga 19 volt. Ternyata di sini terbaca 0 volt. Nah, kita lalu cek gate-nya. Untuk MOSFET ini bisa bekerja, itu membutuhkan tegangan gate di sini ya. Gerbangnya itu harus 10% lebih besar daripada tegangan sumbernya, karena ini adalah MOSFET N channel. Gate-nya 0 volt juga. Nah, berarti karena gate-nya 0 volt maka tegangannya nggak bisa nyebrang. Nah, apa yang menyebabkan dia nggak bisa nyebrang? Bisa jadi karena IC yang mengontrol gate-nya bermasalah, atau tegangan atau jalur pada jalur ini ya, distribusi tegangan 19 volt yang dialirkan ke laptop itu bermasalah ya teman-teman ya. Untuk mengetes bermasalah atau tidaknya, maka kita akan ukur di
ini ya, outputnya sini kita ukur secara kita ukur dengan ini ya, metode buzzer atau kontinuitas yang ada di apa namanya, avometer ini. Kita akan manfaatkan metode buzzernya seperti ini, tapi sebelumnya kita harus lepas dulu ini ya. Kita lepas dulu, aduh jatuh. Setelah kita lepas, kita akan coba mengecek apakah jalur distribusinya ini bermasalah atau short atau tidak ya. Ini ada jumperan di sini, jumperan untuk ini ya. Ini bisa kita apa namanya, lepaskan jumperannya untuk nantinya meminimalisir area kerjanya. Kita coba ukur dulu ya, di jumperannya ternyata short ya. Kemudian di resistor ini current sense nya atau apa, pembaca apa namanya, sensor arusnya, ini yang membaca arus yang nanti dialirkan ke mainboard ya. Nih, di sini juga short. Wah, artinya apa? Makanya di sini tidak bekerja karena tegangan yang akan dialirkan 19 volt itu sudah short. Langkahnya seperti apa? Kita akan coba nanti bagaimana caranya mencari titik shortnya ya. Oke, terlebih dahulu untuk mencari shortnya kita harus amankan dulu ini ya. Kita lepas dulu jumperannya. Nanti kita akan coba suntikkan tegangan sekitar 8 volt dengan arus yang besar ya. Oke, saya akan coba buka dulu jumperannya ini. Oke teman-teman, ini jumperannya udah saya lepaskan ya. Kita pisahkan ini penghubung antara tegangan yang ini dengan jalur yang ini ya. Setelah itu kita akan coba kembali lagi, coba ini ya, sebelum ini kita coba cek buzzernya dulu ya, yang short di sebelah mana gitu. Oke, kita tetap menggunakan metode apa namanya, mode kontinuitas pada avometer atau metode buzzer ya, mode buzzer atau kontinuitas seperti itu. Kita akan coba cek buzzer di area yang kita udah pisahkan antara area A dan B ini ya. Kita coba ukur di area ini, area jalur MOSFET-nya apakah short. Ternyata aman ya setelah kita lepaskan. Kemudian area yang sini, yang setelah jumperan ini, ternyata shortnya di area sini teman-teman. Coba kita cek ukur tegangannya apakah nyebrang ketika jumperan ini kita lepas ya. Coba kita colok dulu adapternya. Susah ini tangan satu ini. Kita arahkan ke mode tegangan DC. Kita akan cek tegangannya di sini apakah nyebrang. Nah ini ya, ternyata nyebrang teman-teman. Nah ini kita coba cek tegangan tadi di pin 123 ini harusnya ada 19 volt. Awalnya tadi nggak nyebrang, nah sekarang nyebrang. Sekarang posisinya sudah nyebrang ya, tegangan 19 voltnya setelah kita lepaskan jumperan ini. Nah ini ternyata apa namanya, kita bisa pastikan bahwa IC pengontrol gate atau IC cas itu kondisinya aman ya. Kita nggak perlu ganti atau korek-korek IC-nya atau oprek IC-nya. Ternyata IC-nya aman. Terbukti di pin 4-nya ini terukur 24 volt ya. Artinya IC casnya aman. Nah, kita tugasnya akan mencari titik short yang mengakibatkan jalur distribusi tegangan 19 volt ini short. Itu letak shortnya di mana? Wah, ini lagi ya. Oke, sebelumnya untuk mencari titik shortnya,
maka saya akan coba kasih jumperan di sini. Nanti saya akan suntikkan ini ya, tegangan sebesar 8 volt. Oke, saya buat dulu. Oke teman-teman, nah ini sudah saya berikan ini ya, jumperan pada posisi resistor di sini teman-teman. Nah, kita akan coba lakukan pemberian tegangan di tegangan ini ya. Kita akan suntikkan tegangan sebesar 8 volt dengan ampernya 5 ampere. Oke, kita akan colokkan ini di sini. Oh, sorry, ini tangan satu agak susah ini. Gimana ini? Oke, kita jepitkan di sini teman-teman. Seret. Sik. Saya jepitkan dulu ya, susah ini. Oke, ini udah kejepit seperti ini. Lalu kita coba basahi semua komponennya menggunakan thinner supaya lebih mudah untuk kita raba-raba panasnya ya. Tapi ketika teman-teman mempunyai thermal kamera itu lebih enak itu. Oke, kita coba kasih ini. Lalu kita akan coba on kan power supply-nya untuk pemberian tegangan seperti ini. Wah, ini ada yang berasap teman-teman. Oke, ini posisi 5 ampere masuk ya. Nah, ternyata di sini teman-teman. Wah, ini berasap ini di kapasitornya. Oke, kita lepaskan. Nah, di sini kita udah tahu bahwa kapasitor ini short. Penyebab shortnya bisa jadi IC ini, IC PWM ini, atau memang kapasitornya yang kondisinya short. Untuk memastikan itu, kita akan coba lepaskan ini kapasitor yang berasap tadi di sini posisinya. Lalu kita akan coba cek menggunakan avometer apakah masih short atau enggak ya di jalurnya. Kalau memang sudah enggak short berarti jalurnya aman, berarti kapasitornya yang short ya. Saya akan coba lepaskan dulu teman-teman. Oke, ini posisinya udah kita lepaskan kapasitornya. Ini berada di jalur tegangan 19 volt V-in sebagai sumber tegangan pada ini ya, IC PWM ini ya. Ini adalah IC PWM 3 dan 5 volt, entah yang 3-nya yang mana, yang 5 yang mana. Yang jelas ini adalah jalur V-in-nya. Kemudian kita akan coba cek buzzer menggunakan avometer mode buzzer, apakah masih short di kedua sisinya. Perlu diingat bahwa kapasitor itu adalah salah satu sisinya di ground ya, maka yang berbunyi ketika kita ukur menggunakan mode buzzer itu salah satu kakinya aja. Nah, ini posisinya udah aman ya. Sepertinya shortnya sudah hilang teman-teman. Oke, setelah itu kita coba lagi suntik tegangannya, apakah ampere pada power supply itu mentok di 5 ampere atau tidak ada konsumsi arusnya. Ketika tidak ada konsumsi arusnya berarti shortnya memang di kapasitor tadi ya. Oke, kita colokkan dulu seperti ini. Nah, ini agak susah. Kita udah colokkan. Di sini terbaca 8 volt 5 ampere, kita nyalakan. Nah, ini aman ya. Ketika dia short, maka di sini akan terbaca full 5 ampere, alias konsumsi arusnya sangat tinggi. Ini ternyata aman. Maka shortnya atau letak masalahnya adalah di kapasitor yang tadi. Kita bisa ganti kapasitornya dengan kapasitor yang ukurannya sama. Oke, saya akan coba ganti dulu, lalu kita akan sambungkan lagi jumperannya. Kita akan coba cek apakah laptopnya udah nyala apa belum ya. Oke, saya pause dulu. Oke teman-teman, ini udah saya ganti ya kapasitornya tadi. Kapasitornya ini udah saya ganti. Ini sementara aja, ini saya coba dulu, kondisinya kurang rapi.
Kemudian jemperan yang sempat saya lepaskan tadi di sini, ini silau ya, ini sudah saya sambungkan lagi. Kemudian kita akan coba colokin jack adapternya ya, sambil kita lihat ampernya di sana. Ini udah nggak short ya teman-teman ya, ini aman ini. Posisinya udah nggak short. Kita coba ukur dulu tegangannya. Cek. Di sini harusnya sudah ada 19 volt. Tunggu. Set. Harusnya udah ada 19 volt di sini. Klik. Loh, kok gak nyebrang cuy? Mana 19 voltnya? Oh, ini ada 19 volt. Kemudian di sini wah, ini short lagi kayaknya ini. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan ya, ternyata belum saya ini onin tadi power supply-nya. Kita coba ukur lagi nih, setelah saya ganti tadi. Kemudian ini udah kita sambung, kita akan cek sumber tegangannya di sini 19 volt itu aman. Kemudian di sini harusnya ada 19 volt juga, dan ini udah hadir. Kemudian kita akan coba ukur 35 nya. Di sini tegangan 5 volt, terbaca 4,9, masih masuk toleransinya ya. Kemudian di sini adalah tegangan 3,3 volt. Aman, artinya laptop ini udah nyala teman-teman. Jadi kasus shortnya adalah di kapasitor sini. Saya akan coba pasangkan di casingnya untuk memastikan laptopnya nyala dengan normal. Oke teman-teman, ini udah kita pasang di casingnya ya. Ini yang kita ganti tadi, kapasitornya ini. Tapi ini casingnya udah rusak ini teman-teman. Kita pasang, ini jemperan yang kita lepas tadi. Ini kondisi laptopnya udah nyala ya. Nah, tuh udah nyala. Jadi kasusnya selesai ya. Ternyata kasus mati totalnya adalah short di sini, tapi prosesnya lumayan panjang dan teman-teman harus memahami skemanya ya, terlebih yang baru awal, kecuali yang sudah biasa pegang mainboard seperti ini pasti sudah tahu arahnya kemana seperti itu. Oke teman-teman, kasusnya udah selesai. Saya cukupkan videonya sampai di sini aja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.